Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah walaupun masih secara online, tetapi tidak mengurangi semangat kita dan tidak mengurangi urapan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita percaya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang akan memberikan firman ini kepada kita semua agar kita boleh mengerti apa pesan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau ajak Jemaat Mahanaim untuk melihat kehidupan seorang tokoh Alkitab yang hidupnya mau terus maju ke depan dan tidak mau melangkah mundur ke belakang. Yaitu namanya Yosua. Dia adalah orang yang berhasil dalam berbagai bidang kehidupan. Saya sangat senang sekali membaca tentang Yosua ini. Saya perhatikan tentang kehidupan Yosua. Apa rahasianya sehingga Yosua ini setiap apa yang dia kerjakan itu berhasil dan beruntung dikatakan. Kita membaca di dalam Yosua 1 ayat 8. Mari saya akan bacakan, perhatikan baik-baik firman Tuhan agar benar-benar firman ini boleh masuk dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kita juga mau melakukan. Kita semua bisa seperti Yosua ini. Dan saya percaya Jemaat Mahanaim akan menjadi Yosua di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita perhatikan baik-baik kehidupan Yosua. Kenapa bisa sampai dia itu berhasil? Apa yang dia kerjakan itu berhasil dan beruntung dikatakan. Kita baca Yosua 1 ayat 8. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini menasihatkan kita semua. Saya berdoa kepada Tuhan, biarlah di tahun 2021, di mana Tuhan kasih firman Tuhan begitu indah buat kita semua. Waktu tanggal 3, Tuhan memberikan firman kepada kita bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, Tuhan akan membuat sungai di padang belantara, hal yang mustahil yang Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu mari saya rindu, saya berdoa kepada Tuhan supaya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Walaupun dunia pada saat ini benar-benar mengkhawatirkan keadaan sekarang ini, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang ajaib. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang dikatakan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak ada jalan, dia akan membuat jalan. Oleh sebab itu perhatikanlah firman Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Setiap yang mendengar, setiap yang merenungkan, perhatikan baik-baik firman ini, taruh di dalam hati, di pikiran kita, supaya kita boleh melangkah di tahun 2021 ini, kita boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara percaya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan motivasi yang indah bagi kita semua. Ada penunjuk untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita melihat sosok Yosua ini. Dia adalah orang yang berhasil dan beruntung di dalam berbagai bidang kehidupan.
Karena apa? Satu, dia adalah seorang hamba. Dia seorang hamba, dia seorang abdi yang berhasil dan dalam pelayanannya dan pengabdiannya kepada Musa. Dia selalu ada dekat dengan Musa. Apa yang Musa katakan, apa yang Musa perintahkan, dia lakukan. Dia orang yang dekat dengan Musa. Dia mengabdi hidupnya kepada Musa dalam pelayanannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dia orang yang setia dan orang yang rendah hati. Dia orang yang menuruti apa yang dikatakan oleh tuannya. Saudara-saudara, oleh sebab itu dia selalu siap setia untuk mengulurkan tangannya untuk menolong dan taat kepada perintah tuannya, yaitu Musa. Dan dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Musa, apa yang diperintahkan oleh Musa, dia lakukan. Tidak banyak kata-kata yang selalu dia tolak, tetapi dia selalu ikuti apa yang Musa katakan. Yang kedua, dia adalah seorang pemimpin agen rahasia yang berhasil karena dia memahami setiap perintah dengan tepat untuk menjalankan perintah kepemimpinannya, yaitu dia selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Musa. Saudara-saudara, sehingga dia selalu berhasil dalam menyelesaikan misi yang ditugaskan kepadanya. Dia bukan orang yang berdalih-dalih, tetapi dia seorang yang penurut, yang rendah hati. Dan dia orang yang setia, taat kepada tuannya. Yang ketiga, dia adalah seorang pemimpin militer yang berhasil, baik dalam strategi perencanaan perang maupun dalam pertempuran, sehingga membuat bangsa Israel sebagai pasukan perang yang sangat disegani dan sangat ditakuti oleh para musuhnya. Saudara-saudara, kalau seorang pemimpin yang taat, dia seorang pemimpin yang rendah hati, dia seorang pemimpin yang dengar-dengaran, itu anak buahnya akan terbawa. Anak buahnya akan terbawa. Dan berkat itu akan dirasakan oleh anak buahnya. Saudara-saudara yang kekasih, kita melihat, saya senang sekali melihat dari kehidupan Yosua ini. Yang keempat, dia juga berhasil sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangganya. Dia bukan saja berhasil dia sebagai pemimpin di luar, tetapi dia juga berhasil di dalam memimpin keluarganya, membawa keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan, membawa keluarganya selalu baca firman Tuhan, membawa keluarganya untuk taat, untuk setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini sosok Yosua. Saudara-saudara yang kekasih, coba kita baca di dalam Yosua 24 ayat yang ke-14 dulu. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah, yaitu huruf kecil, yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori, ini orang asing. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua berhasil membawa keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan. Dia berhasil membawa keluarganya, istri, anak-anaknya untuk taat dan setia kepada Tuhan. Banyak orang berhasil dalam usahanya. Banyak orang berhasil dalam apa yang dia kerjakan, tetapi sayang rumah tangganya berantakan. Banyak. Tetapi Yosua, dia berhasil sebagai pemimpin perang.
Dia berhasil sebagai pemimpin di dalam pelayanannya. Dia juga berhasil di dalam memimpin dalam keluarganya. Nah, ini yang harus kita contoh dalam kehidupannya. Saya senang sekali. Jangan kita bangga kalau kita memiliki banyak harta. Jangan kita bangga kalau kita sukses dalam pekerjaan. Tetapi kita bangga kalau kita sukses dalam pekerjaan, kita juga sukses membawa keluarga kita hidup takut akan Tuhan. Seperti Yosua ini dikatakan, pada waktu itu Yosua diperhadapkan bangsa Israel yang sudah banyak menyimpang, meninggalkan Tuhan, menyembah kepada Allah lain dikatakan. Tetapi dia umumkan kepada bangsa Israel, jikalau engkau mungkin tidak mau menyembah Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah, silakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan tetap menyembah Tuhanku. Ini sungguh sangat luar biasa. Saudara-saudara, saya berdoa kepada jemaat, untuk jemaat Mahanaim. Biarlah kita keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Kita bawa keluarga kita. Kita buat mesbah keluarga. Kita ajak anak-anak untuk bersaat teduh membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak itu tahu siapa Tuhannya yang patut disembah. Kita bawa ke rumah tangga, keluarga kita, untuk kita boleh melayani. Kita ada dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau melakukannya dengan taat dan setia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, demikian juga Tuhan memanggil saudara dan saya. Bukan saja untuk berhasil di dalam usaha kita, mungkin pekerjaan kita. Mungkin juga kita berhasil dalam pelayanan kita. Tetapi kita lihat keluarga kita, anak-anak kita. Apakah mereka juga sudah ikut untuk melayani, untuk beribadah dengan setia dan taat. Jangan kita melihat kalau kita ini berhasil, tetapi anak-anak kita nggak tahu. Kita tidak tahu anak-anak kita kemana. Banyak orang tua, bahkan hamba-hamba Tuhan juga, pendeta-pendeta, lupa untuk mengajak keluarganya hidup takut akan Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, saya memberikan contoh dalam Alkitab, yaitu seorang tokoh Alkitab yang bernama Joshua ini. Saudara-saudara, saya sangat senang membaca ini. Saya perhatikan Tuhan tolong. Tuhan tolong. Sekarang anak-anak saya sudah jadi bapak-bapak. Saya berdoa untuk cucu-cucu saya, supaya mereka juga hidup takut akan Tuhan. Mereka setia, taat melayani Tuhan. Tidak putus-putusnya kita berdoa untuk anak-anak cucu kita. Terus kita doakan supaya mereka selamat. Mereka boleh menikmati berkat Tuhan. Dikatakan kemanapun engkau pergi dan berada, engkau akan beruntung dan berhasil. Saya merindukan jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Tetapi bukan sampai di situ saja. Tetapi kita berhasil membawa keluarga kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan kalau kita berhasil dan sukses, namun akhir hidupnya justru malah tidak setia. Nah, ini sangat tragis. Banyak orang bekerja dengan sekuat tenaga sehingga dia berhasil dalam segala usahanya. Tetapi sayang, di akhir hidupnya dia tidak setia. Dia malahan tinggalkan Tuhan. Dia membanggakan akan keberhasilannya. Dia lupa bahwa uang itu bukan segala-galanya. Bahkan firman Tuhan katakan, ingat, uang itu akar dari segala kejahatan.
Uang itu tidak akan membawa kita keselamatan. Tetapi mari kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau hidup setia. Kita mau hidup taat kepada Tuhan. Kalau kita taat, kita setia sampai akhir hidup kita, maka dikatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu ada dalam Matius 25 ayat 21. Jemaat Tuhan, Allah akan menyambut kita. Dan Allah berkata, dikatakan, hai hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita dihormati oleh Bapa kita yang di sorga. Kita disambut oleh Bapa kita yang di sorga. Dikatakan, masuklah di dalam pernikahan anak domba Allah. Kita disambut oleh Bapa di sorga untuk kita masuk mengikuti pesta bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari jemaat Mahanaim, kita mau mengiring dengan setia, mengabdi dengan taat, melayani dengan taat. Di tahun 2021 kita mungkin di tahun 2020 banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak hal-hal yang kita sudah berbuat kesalahan-kesalahan. Tetapi biarlah di tahun 2021 kita mau merubah dan kita mau melayani dengan setia. Pengiringan kita kepada Tuhan lebih lagi diperhatikan. Mungkin kalau di tahun 2020 kadang kita ke gereja telat. Kadang kalau lagi bagaimana kita nggak datang. Tetapi mari kita di tahun 2021 langkahkan kaki kita. Kita mau bertekad, Tuhan, aku mau setia. Aku mau setia, aku mau taat kepadamu Tuhan. Aku mau ajak anak-anakku. Mungkin kita sudah punya mantu, mungkin kita sudah punya cucu, kita ajak. Saya senang sekali kalau lihat jemaat, ada opanya, omanya, anak, mantu, cucu. Saya bilang ini keluarga Abraham yang membawa keluarganya untuk hidup taat kepada Tuhan. Saya senang sekali. Dan saya percaya Bapa kita di sorga melihat, Dia pun senang dengan ketaatan kita, dengan kesetiaan kita itu. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan melihat dan tertawa, Dia hatinya senang melihat anak-anaknya setia. Dia membawa suami, istri, anak-anak, mantu, cucu, bahkan mungkin ada saudara-saudara kita bawa. Saudara-saudara, saya sangat senang sekali kalau melihat jemaat Tuhan, opa, oma, anak, mantu, cucu dibawanya. Saya sangat senang sekali. Saudara-saudara, biarlah kita mau tetap setia sampai akhir hayat kita, akhir hidup kita. Ada banyak hal yang seringkali membuat pengiringan dan pelayanan kita terhenti di tengah jalan. Mungkin ada kekecewaan, ada sakit hati, ada akar pahit. Mungkin juga kita ada dendam, sehingga kita berhenti di tengah jalan. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan membukakan hati kita, membukakan pikiran kita. Jangan kita tinggal diam. Jangan kita pelihara itu kepahitan, itu kekecewaan, kebencian, dendam itu. Tinggalkan. Semuanya kita tinggalkan. Arahkan pandangan kita ke depan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lihat, dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Arahkan pandangan kita ke depan. Pegang itu firman Tuhan. Pegang itu firman Tuhan.
Tuhan, kita berdoa, lembutkanlah hatiku. Mungkin masih ada dendam, mungkin ada akar pahit, ada kekecewaan. Kita minta Roh Kudus angkat ini, agar kita boleh melangkah di tahun 2021 ini. Benar-benar kita mau setia dan taat kepada Tuhan. Kita akan melihat ada mujizat terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, dunia sekarang bukannya bertambah baik, bertambah susah. Tetapi kita percaya ada janji Tuhan. Dikatakan, aku akan menyertai engkau. Aku akan membuka jalan di padang gurun. Aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Jangan takut, saudara. Tugas kita yang harus kita kerjakan. Kita mau mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia, melayani dengan taat. Itu tugas kita. Nanti tugas Tuhan, Dia akan membuka jalan. Walaupun mungkin secara pikiran tidak mungkin, sangat sulit. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sukar. Tidak ada yang tidak bisa. Semuanya Tuhan bisa lakukan. Saudara percaya, saya sangat yakin firman Tuhan itu buat kita semua. Kalau Tuhan memberikan firman kepada kita, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah. Ada rencana Tuhan yang indah bagi kita semua. Bagi orang-orang yang mendengar, merenungkan dan menyimpan dalam hati dan dia lakukan firman Tuhan itu pasti akan jadi dalam kehidupannya. Saya sangat yakin dan percaya firman Tuhan itu bukan berita bohong. Firman Tuhan itu Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong agar kita boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara, kita mau melangkah maju, bukan melangkah mundur. Melangkah maju ke depan, jangan melihat kanan kiri. Ketika Petrus dikatakan, Yesus berkata, mari turun. Mari turun. Dia turun, dia berjalan di atas air. Mujizat terjadi. Tetapi ketika dia lihat kanan kiri, aduh ada angin yang menghantam. Langsung dia mau tenggelam. Untung Yesus dengan sigap, dia cepat menolong dan mengangkat Petrus. Oleh sebab itu mari, jangan kita melihat kanan ke kiri. Pandanglah kepada Yesus ke depan. Pandanglah Tuhan yang ada di depan kita. Kita berjalan di tahun 2021. Berjalan bukan sendiri, berjalan bersama Tuhan. Kita tahu Tuhan pegang tangan kita. Tuhan menuntun kita. Biarlah kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita. Ada banyak yang akan menghalangi, tetapi kita jangan gubris. Jangan lihat ke kanan atau ke kiri, pandanglah Yesus. Mari kita mau arahkan pandangan kita kepada Tuhan, supaya kita memperoleh keberhasilan dan kemenangan, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Ingat, ada 3 rahasia kunci keberhasilan. Yang pertama, taat. Yang kedua, hidup kudus. Yang ketiga, setia. Kita mau melakukan ini semua. Biarlah Roh Kudus tolong kita. Tuhan beserta kita. Jangan kita takut. Hadapi semua ini bersama Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap permasalahan yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Saya akan berdoa untuk jemaat, supaya benar-benar firman ini boleh kita lakukan, kita imani, dan saya percaya kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah segala dosa salah kami ya Tuhan. Ampunilah segala kelemahan kekurangan kami. Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengajar kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita supaya kita mau tetap setia. Seperti Joshua yang sudah menjadi contoh bagi kami ya Tuhan. Kita mau tetap setia, taat kepada Tuhan. Tuhan tolong jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukan ini semua karena Roh Kudus yang menolong dan memimpin kita semua untuk kita boleh menjadi pemenang-pemenang yang diberkati oleh Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di dalam rumah mereka masing-masing pada saat ini. Berkatilah keluarga mereka, anak, mantu, istri, cucu, dan semuanya. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman, tetapi Roh Kudus terus memberikan hikmat, pengertian yang benar, dan iman untuk kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pengenalan Engkau, terimalah berkat dan anugerah, cinta kasih sayang dan Roh Kudus dengan menyertai kita sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dengan berkat yang Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.